Taktik Supit Urang merupakan strategi yang digunakan oleh Kolonel Sudirman untuk mengepung sekutu dalam pertempuran di Ambarawa. Taktik ini benar-benar efektif untuk menghancurkan pasukan musuh. Dalam pertempuran Magelang hingga Ambarawa, kita bisa melihat jika tentara Inggris yang telah mengalahkan Jepang di front Pasifik nyaris hancur oleh gempuran Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bukan cuma membuat Inggris kocar-kacir, serangan Indonesia tersebut juga membuat kepentingan Belanda untuk menguasai Magelang dan Ambarawa menjadi pupus. Tanggal 20 Oktober 1945, militer Inggris di bawah pimpinan Brigadir R.D. Battle yang tergabung dalam Satuan Tugas Rapi mendarat di Semarang dengan misi mengurus interniran Belanda dan tawanan perang Jepang di wilayah Jawa Tengah. Kedatangan militer Inggris yang berintikan India tersebut diboncengi oleh staf NICA yang juga ikut mengurus para interniran. Pasukan Inggris tersebut berasal dari Brigade Artileri Divisi Infanteri ke-23 India dan Gurkha India yang telah melalui ganasnya medan perang di Burma dan Impal. Saat itu, Inggris menjanjikan tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, sehingga Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bersama tokoh-tokoh lain tidak melakukan penentangan, bahkan menyediakan makanan untuk membantu kelancaran operasi. Alasan lain tidak adanya penentangan yaitu karena saat itu Jepang baru saja membuat ulah dan menewaskan banyak pejuang dalam pertempuran Semarang, termasuk pembunuhan Dr. Karyadi. Maka sangat diperlukan agar sekutu secepatnya membawa keluar Jepang sehingga bentrokan tidak berlanjut. Satu detasemen pasukan Inggris dan staf NICA kemudian dikirim menuju Ambarawa dan Magelang. Perjalanan mereka tidak ada hambatan sama sekali. Permasalahan baru muncul ketika Inggris mencapai Magelang. Selain membebaskan para interniran, Inggris juga mempersenjatai kembali orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut kemudian kembali menggunakan seragam KNIL dan mulai membuat keonaran. Mereka tidak segan memukuli dan menembak mati warga hanya untuk kesenangan. Aksi arogan Belanda tersebut membuat warga menjadi geram dan menimbulkan ketegangan. Bukannya bersikap netral, Inggris yang harusnya hanya menjemput interniran dan tawanan justru membantu kepentingan NICA untuk menguasai Magelang, yaitu dengan melucuti senjata milik TKR beserta Laskar Pejuang. Sebagai balasan atas aksi-aksi arogan sekutu di Magelang, tanggal 26 Oktober, pasukan TKR di bawah pimpinan Komandan Resimen Kedut Tengah, Letnan Kolonel M. Sarbini, mengebom tangsi-tangsi militer Inggris di Tuguran, Susteran, dan Hotel Nitaka. Pertempuran meletus dengan sengit hingga membuat Komandan Garnison Letnan Kolonel Edward meminta bantuan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle untuk turun tangan. Dalam perundingan tanggal 2 November, ada 3 poin penting yang wajib ditaati oleh Inggris. Salah satunya adalah tidak mengakui aktivitas NICA di dalam kekuasaan sekutu. Sejak adanya perundingan, Inggris berhasil mengevakuasi ribuan interniran Belanda dan tawanan perang Jepang dari Magelang, Ambarawa, dan Banyu Biru. Namun ketegangan tidak serta-merta mereda. Situasi diperparah dengan serangan 10 November di Surabaya yang membuat para pejuang di Jawa Tengah sangat geram terhadap Inggris hingga akhirnya menimbulkan bentrokan-bentrokan kecil. Tanggal 20 November terjadi insiden kecil di Ambarawa di mana tentara Inggris yang didampingi interniran Belanda menakuti petani dengan letusan senjata. Tembakan Inggris tersebut langsung dibalas tembakan peringatan oleh unit pengintai TKR Leda Sariaman. Tembakan pengintai TKR berbuntut panjang. Inggris segera mengerahkan tank untuk menyerang markas AMRI dan 2 markas TKR. Pasukan TKR pimpinan Mayor Sumarto tidak tinggal diam dan segera melakukan serangan balasan. Pertempuran antara Inggris dengan Indonesia tidak bisa dihindari lagi. Akibat gencarnya serangan Indonesia, Inggris sampai terdesak dan meminta perkuatan pasukan dari Magelang dan Semarang. Untuk mengendurkan perlawanan di Ambarawa, pesawat RAF Inggris berusaha membom desa-desa yang menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa dari penduduk sipil. Tindakan Inggris tersebut memancing kemarahan para pejuang, sehingga mengundang kedatangan pasukan dari daerah lain seperti Banyumas dan Yogyakarta. Tanggal 21 November malam, Inggris secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju Ambarawa dengan membawa serta interniran dan tawanan yang tersisa. TKR tidak tinggal diam dan segera melakukan pengejaran. Akibatnya, sebagian besar pasukan Indonesia di Magelang dikerahkan ke Ambarawa untuk mengejar pelarian Inggris.
Pekerjaan serdadu Inggris menjadi sangat berat karena selain sibuk melayani tembakan-tembakan dari TKR dan Laskar, juga harus melindungi para internira. Pada keesokan harinya, pasukan Inggris berhasil mencapai desa Jambu Ambarawa, namun segera dihadang oleh pasukan angkatan muda pimpinan Oni Sastrodihardjo. Inggris juga berusaha mundur ke desa Ngipik yang kemudian dihadang oleh batalion Suryo Sumpeno. Akhirnya dengan susah payah pasukan Inggris dari Magelang bisa berkoordinasi dengan pasukan Inggris di Ambarawa. Kini misi Inggris bukan lagi pembebasan, melainkan bertahan hidup dari gencarnya serangan pasukan Indonesia. Tanggal 23 November pagi, 4 batalion TKR pimpinan Mayor Imam Adrongi, Mayor Sarjono, Mayor Soeharto, dan Mayor Sugeng melakukan serangan di komplek gereja dan kuburan Belanda di Jalan Margo Agung. Pertempuran meluas ke Hotel Van Drieden dan Benteng Willem I. Untuk menahan gempuran TKR, Inggris terpaksa mempersenjatai para tawanan Jepang serta meminta tambahan pasukan lapis baja dan pesawat dari Semarang, termasuk tembakan kapal. Banyak tentara Jepang yang sudah lelah berperang tewas oleh tembakan-tembakan para pejuang. Begitu juga dengan para interniran Belanda. Malah ada kejadian di mana warga yang marah kemudian membakar habis sebuah penampungan dan menewaskan interniran Belanda. Dalam perkembangannya, bala bantuan dari Semarang berhasil memukul balik pasukan Indonesia dan memaksa mundur ke desa Bedono. Kini Ambarawa benar-benar dikuasai oleh Inggris yang datang dari Magelang dan Semarang, ditambah para interniran yang mendapat persenjataan. Tanggal 26 November, pasukan Letkol Istiman berusaha untuk membebaskan 2 desa yang dikuasai oleh Inggris. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris berhasil menewaskan komandan Letkol Istiman. Tugas Letkol Istiman kemudian digantikan oleh Letkol Gatot Subroto. Komandan TKR Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, sangat berduka dengan kematian orang kepercayaannya. Ia kemudian datang ke Ambarawa dengan didampingi oleh ajudan Kapten Suparjo. Kehadiran Kolonel Sudirman memberi semangat baru bagi para pejuang. Terlebih, Sudirman terpilih sebagai Panglima TKR. Bantuan personel dan persenjataan juga terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan wilayah lainnya. Tanggal 5 Desember, Sekutu mulai meninggalkan Benteng Banyu Biru karena tidak bisa dipertahankan lagi. Di tempat lain, batalion Mayor Ahmad Yani berusaha merebut lapangan udara Kalibanteng agar bala bantuan udara Inggris menuju Ambarawa benar-benar terputus. Tanggal 11 Desember, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan batalion, komandan sektor, dan komandan laskar, yaitu merencanakan serangan besar-besaran terhadap pasukan Inggris yang masih bertahan. Jumlah pasukan Indonesia yang dilibatkan diperkirakan 20 batalion dari Laskar dan TKR atau lebih dari 10.000 orang. Tanggal 12 Desember pukul 4.30 pagi, TKR dan Laskar mulai melancarkan serangan terhadap kedudukan Sekutu di Ambarawa. Satuan artileri TKR terus menghujani pasukan-pasukan Inggris dengan bom-bom maut mereka. Kolonel Sudirman memerintahkan untuk memutus jalur suplai sisa pasukan Inggris dengan taktik subit urang atau manuver menjepit. Inggris benar-benar terkepung dan putus komunikasi dengan pasukan induk mereka. Mereka juga tidak bisa mendapat bantuan udara karena lapangan udara Kalibanteng telah dikuasai batalion Yani. Dalam waktu hampir 2 jam, pasukan Indonesia berhasil merebut titik-titik strategis. Pasukan Inggris yang tersisa tetap berusaha bertahan, hingga akhirnya tidak mampu lagi menahan gempuran Indonesia dan memilih opsi mundur ke Semarang. Setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Inggris mulai mundur ke arah Semarang yang diikuti dengan taktik bumi hangus. Mereka cukup beruntung karena Kolonel Sudirman memberi celah pelarian. Akhirnya pada tanggal 15 Desember sore, TKR bersama Laskar Rakyat berhasil merebut seluruh wilayah Ambarawa, sekaligus mengakhiri pertempuran Ambarawa. Perlawanan TKR dan Laskar Rakyat di Magelang dan Ambarawa tidak hanya merugikan pasukan Inggris, namun juga mengganggu misi mereka dalam satuan tugas rapi. Misi yang harusnya mudah malah menjadi sulit dan mengorbankan nyawa yang tidak perlu. Tentara Jepang yang harusnya pulang memeluk keluarga mereka juga tewas sia-sia. Mungkin karena terlalu lama dikurung dalam kamp, para interniran Belanda tidak mengetahui jika pada waktu itu orang-orang Indonesia sangat membenci mereka dan siap berperang dengan mereka.
Jika saja mereka tahu, mungkin mereka akan berpikir ribuan kali untuk membuat keonaran. Akibat pertempuran di Ambarawa, Inggris kehilangan 100 prajurit ditambah 75 orang dari Belanda dan Jepang. Sementara Indonesia kehilangan sekitar 2.000 orang, termasuk korban warga sipil akibat pemboman udara. Pertempuran Ambarawa juga membuat Inggris tidak leluasa mengerahkan pasukan keluar dari Semarang. Praktis mereka hanya bisa beroperasi di wilayah Semarang saja. Sebaliknya, pertempuran tersebut sangat membantu menaikkan moral tempur pasukan Republik, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para pejuang. Melihat kekuatan pasukan Indonesia di Ambarawa, sebetulnya bisa saja mereka menghancurkan seluruh pasukan Inggris. Namun kita tidak pernah tahu kenapa Kolonel Sudirman membuatlah pelarian menuju Semarang. Bisa jadi karena faktor kemanusiaan. Untuk mengenang kekalahan Inggris di Ambarawa, kini setiap tanggal 15 Desember diperingati oleh TNI Angkatan Darat sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Di lokasi pertempuran juga dibangun sebuah monumen perjuangan yang dikenal sebagai Monumen Palegan Ambarawa. Jika kita melihat jauh ke sana, aksi pengepungan Ambarawa mirip dengan pengepungan Dien Bien Phu Vietnam, yaitu sama-sama menggunakan taktik menjepit atau taktik subit urang.